Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dalam perjalanan hidup kita, ada orang-orang yang menginspirasi kita. Mungkin orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, atau bahkan yang kita tidak kenal. Kita hanya tahu cerita hidupnya. Misalnya tokoh-tokoh Alkitab, yang karena imannya, atau keberaniannya, atau kebijaksanaannya, membuat kita ingin meneladani tokoh tersebut. Tapi pernahkah Bapak Ibu memperhatikan bahwa setiap tokoh tersebut bukanlah orang yang sempurna? Mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka memilih untuk mengambil kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, untuk mereka bisa berubah jadi lebih baik. Tidak cuma lebih baik bagi diri mereka sendiri, tapi bagi orang lain, bahkan bagi pengabaran Injil Yesus Kristus. Filemon 1, ayat 15 dan 16 berkata demikian, "Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya kembali untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan." Paulus menulis surat kepada Filemon ini untuk memulihkan hubungan antara Filemon, seorang kaya yang menjadi rekan kerja Paulus di Kolose, dengan Onesimus, yang dulu pernah menjadi salah satu hamba di rumah Filemon, yang mencuri dan melarikan diri dari Filemon dan kemudian dipenjara. Di penjara itulah Onesimus berjumpa dengan Paulus, akhirnya bertobat, bahkan melayani Paulus ketika dia di penjara. Paulus minta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan sebagai hamba, melainkan saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengkhianati kepercayaan kita, sulit buat kita untuk memaafkan dan menerima dia kembali sebagai teman, apalagi menjadi saudara. Tapi di kitab Filemon ini diceritakan bagaimana Paulus, Filemon, dan Onesimus mengedepankan rencana dan kehendak Tuhan di atas kehendak atau keinginan dan ego sendiri. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Sejarah mencatat, Onesimus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Hal ini terjadi karena keberaniannya membereskan hubungannya dengan Filemon, dan karena kebesaran hati Filemon dalam mengampuni dan menerima Onesimus sebagai saudara di dalam Tuhan. Hari ini, mungkin kita mengalami kekecewaan karena orang mengkhianati kita. Tapi bukankah kita semua pernah menjadi Onesimus yang menyakiti hati Tuhan atau melarikan diri dari Tuhan? Dan bukankah Tuhan menerima kita kembali sebagai anaknya? Bahkan memberi kita kepercayaan, jadi surat yang terbuka, sehingga sekalipun hidup kita tidak sempurna, orang bisa tetap melihat Tuhan yang baik melalui hidup kita. Hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita untuk memberi kesempatan buat orang yang sudah mengecewakan kita, supaya kita dipulihkan, mereka dipulihkan, bahkan kita semua bisa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.